tapi dalam masa-masa tertentu, khususnya dalam usia-usia emas, yang paling tepat adalah bagaimana kita memberikan metode pengajaran atau pembelajaran kepada anak itu adalah dengan metode keteladanan. Ada istilah 1000 kata-kata itu tidak bermakna ketimbang satu daripada keteladanan. Itu artinya nasihat apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita atau anak didik kita itu hanya akan menjadi angin lalu saja kalau kita kemudian sebagai orang tua memberikan contohnya, bahwa kalau sholat akan dapat surga, kalau tidak sholat nanti akan dihukum. Itu bagi anak-anak sekarang sepertinya sudah. Tapi kalau kita melihat anaknya tidur, kemudian kita orang tua sholat di sampingnya, dibangunkan, orang tuanya mendoakan, dengarkan juga oleh anaknya, dibangunkan, itu sangat terasa sekali. Karyanya sudah kita lihat bersama, pemikirannya tentang filsafat akhlak juga luar biasa. Nah, dia lebih mementingkan keilmuannya, pemikirannya daripada harus terjun ke dunia politik. Disebutkan ada rendah hati, menjauhi sikap sombong, sikap meremehkan orang lain, ada pemaaf, syukur, dan tolong menolong. Anjuran menuntut ilmu, anjuran berhati-hati dengan tipu muslihat, anjuran segera bertobat atas kesalahan, sabar, dan tawakal. Dengan demikian, maka pendidikan seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai sikap yang baik serta menghasilkan output yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang diterangkan di atas, yaitu rendah hati, tidak sombong, tidak dengki, dan menjadi pribadi yang pemaaf. Abstrak itu kan harus ada latar belakangnya, penelitian ini apa, metode yang digunakannya apa, hasil penelitiannya apa, kesimpulannya bagaimana. Penelitian library research ya memang sumber primer itu sangat penting, karena ini akan dijadikan rujukan utama untuk kebenaran. Ya, kebenaran ini tentu saja kebenaran epistemologi, kan begitu. Dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, seperti itu. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah kalau itu tadi kan iblis merasa lebih baik daripada yang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat fatal lah, hingga akhirnya dikeluarkan dari surga. Lah, kalau kita ini mempunyai prinsip, contohnya kita harus bisa lebih baik daripada orang lain, apakah itu termasuk juga salah satu dari karakter iblis ataukah bukan? Nah, itu yang pertama. Episodenya penciptaan Adam, itu episodenya. Jadi episode cerita kan ada, jadi sama dengan sinetron itu kan ada episodenya itu ya. Jadi namanya pengulangan dalam Al-Quran, ya, bukan pengulangan dalam arti sama. Itu konteksnya berbeda, itu rahasia di situ. Jadi berulang udah disebutkan Nabi Musa, ya, Nabi Adam, itu adalah konteks yang berbeda. Di situ kehebatan Al-Quran di situ, balaghahnya kan di situ, ya, sehingga tidak membosankan.